Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, selamat siang atau sore atau malam, Mas Mbak. Izin memperkenalkan diri dengan saya, Lydia Hadiwijaya, dengan NIM G002424 dari kelompok B9. Pada video kali ini, saya akan melakukan video terkait laporan praktikum yang kedua, mengenai Tractus Digestivus Superior. Sebelum masuk ke pemaparan materi, saya izin untuk membacakan soal dari laporan praktikum yang kedua. Baik, Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelaskan ke Randy dengan baik terkait traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung, serta bagaimana kompensasi dari sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Baik, karena saya sudah selesai membacakan soalnya, saya izin masuk ke pemaparan materi dari traktus digestivus superior. Nah, oke, jadi sebelum masuk ke lebih dalam lagi terkait traktus digestif superior, perlu kita tahu bahwa dibagi menjadi tiga. Hal ini untuk mempermudah kita dalam mempelajari anatomi bagian traktus digestif superior. Jadi ada foregut, midgut, dan hindgut. Nah, untuk organ dari foregut sendiri, ini ada esophagus pars abdominalis, gaster, duodenum pars superior, hingga papilla duodeni mayor, hepar, pankreas, testicalia, dan lian. Intinya foregut yang di bagian sini. Kemudian ada organ midgut, di mana dia terdiri dari duodenum, pars descendens et inferior et ascendens, jejunum ileum, kemudian ada cecum, appendix, terus ada colon ascendens, dan juga 2/3 dari colon transversum. Ini intinya sini. Nah, terus untuk hindgut sendiri, ini adalah sepertiga dari colon transversum, kemudian colon descendens, ada juga colon sigmoideum yang berbentuk S, terus ada yang terakhir itu rectum. Baik, setelah kita tahu apa aja sih letak-letak dari organ dalam tubuh kita, kita perlu tahu mengenai vaskularisasinya. Jadi, untuk mempermudahnya dibagi menjadi tiga bagian seperti tadi, di mana foregut ini intinya adalah truncus coeliacus dengan percabangannya tiga, yaitu arteri hepatica communis, gastrica sinistra, dan iliaca. Terus kemudian ada midgut, di arteri mesenterica superior dengan percabangannya adalah colica media, colica dextra, dan juga ileocolica. Terus ada arteri hindgut itu arteri mesenterica inferior dengan percabangannya arteri colica sinistra, arteri sigmoidea, dan juga arteri rectales superiores. Nah, ini untuk sistem arterinya. Untuk sistem venanya sendiri ada ini. Nah, terus setelah kita tahu gambaran umum dari yang akan kita bahas, kita mulai bahas satu persatu, yaitu yang mulai dari masuknya makanan melalui mulut, yaitu cavitas oris. Nah, jadi seperti yang sudah saya cantumkan beberapa gambar di sini, jadi mulut kita ini dibagi menjadi dua oleh arcus dentalis. Dibagi menjadi dua, ada vestibulum oris dan juga cavitas vestibulum oris dan juga cavitas oris propria. Jadi dibagi menjadi dua, di mana membuka keluarnya melalui rima oris atau bahasa ini itu bibir, membuka ke dalamnya itu melalui orofarinx itu melalui mus fastium yang setinggi C2. Terus di mulut ini kita lihat di sini tuh ada yang namanya palatum durum dan palatum molo. Ini tuh bagian dari batas atas dari mulut. Nah, kalau palatum durum itu 2/3 anteriornya adalah processus palatinus os maxillaris, kemudian untuk 1/3 posteriornya itu lamina horizontalis os palatini. Terus kalau yang palatum mol yang lebih di belakang, dia itu ada beberapa muskulus, ada 5 telepo, yaitu tensor levi palatini, levator veli palatini, kemudian ada palatopharyngeus, palatoglossus, dan juga uvulae. Nah, terus setelah kita tahu mengenai palatum, kita perlu tahu ke bagian lingua, karena lingua ini masih bagian dari mulut kita. Nah, untuk lingua sendiri itu ada di sini seperti yang kita lihat ini ada yang namanya foramen cecum dan juga sulcus terminalis, di mana sulcus terminalis ini di antara corpus dan radix. Di tengah-tengahnya ini ada foramen cecum, dan di mana foramen cecum ini merupakan obliterasi dari ductus thiroglossus. Terus pada lingua ini terbagi menjadi dua, ada muskulus yang ekstrinsik dan juga muskulus yang intrinsik. Nah, untuk muskulus yang ekstrinsik itu ada
ada genioglossus, hyoglossus, thyroglossus, dan juga palatoglossus. Terus kalau misalnya muskul yang intrinsik itu dibagi menjadi longitudinalis superior, longitudinalis inferior, transversus linguae, dan juga verticalis linguae. Baik, itu gambaran dari lingua. Terus setelah dari mulut kita turun itu adalah orofaring, di mana orofaring ini gambarannya seperti ini. Tadi kan seperti yang sudah disebutkan di awal kalau orofaring itu ke belakang itu adalah isthmus faucium. Nah, di mana di daerah isthmus faucium itu ada suatu lingkaran jaringan limfoid yang disebut sebagai annulus walled layer, di mana dia tersusun atas beberapa ada bagian kranialnya atau atas itu ada adenoid, kemudian bagian lateralnya ada tonsil palatina ini yang terkenal, kemudian ada bagian ini ada tonsil tubal dan juga bagian bawahnya itu adalah tonsil lingualis yang di bawah lidah seperti itu. Nah, terus setelah dari anus layer kita turun yaitu ada yang namanya esofagus. Nah, jadi apa sih esofagus itu? Jadi esofagus ini untuk mempermudah itu dibagi menjadi 3 parts. Ada pars cervicalis, pars thoracica, dan juga pars abdominalis. Di mana pars cervicalis ini dari VC6 sampai VT1, thoracalis itu VT1 sampai VT10, kemudian abdominalis itu VT10 sampai VT11 seperti ini. Nah, terus pada esofagus itu selain ada pembagian parts-parts, itu ada juga yang namanya angustia atau penyempitan esofagus. Dibagi menjadi ada 3, yaitu angustia superior, media, dan juga inferior. Nah, angustia superior itu pada VC6, di mana dia ada muskuli cricopharyngeus dan juga cartilago cricoidea. Jadi, membuat penyempitan pada superior. Terus untuk medianya sendiri itu ada tempat arcus aorta dan juga bronchus primarius dexternya menyilang. Terus pada angustia inferior itu tempat hiatus esofagus. Ini gambar terkait penyempitan dari esofagus itu sendiri. Jadi 3 bagian. Nah, terus setelah esofagus kita turun lagi itu adalah gaster. Nah, gaster itu lambung. Jadi untuk lambung sendiri itu dibagi menjadi 4 bagian. Itu ada fundus, kemudian ada pars cardiaca, pars pylorica, dan juga corpus gastricum. Nah, itu badannya. Nah, kita bahas satu persatu. Mulai dari pars cardiaca, di mana pars cardiaca ini tuh terdapat yang namanya lower esophageal sphincter, dia yang mencegah kembalinya isi lambung ke esofagus. Kemudian ada fundus. Fundus itu dia berbentuk seperti kubah yang terisinya oleh udara. Nah, terus ada badinya ini atau korpus, di mana dia itu yang paling besar. Dia membentang dari orifisium cardiacum hingga isisura angularis. Nah, di dalamnya itu banyak ada rugae atau lipatan-lipatan. Terus ada pars pylorica. Nah, terus kalau dilihat di sini ada kurvaturan. Jadi ada kurvatura gastrica yang mayor dan juga yang minor. Nah, bedanya apa? Kalau kurvatura gastrica yang mayor ini dilekati oleh omentum maius. Nah, omentum maius itu yang sudah dijelaskan pada laporan praktikum yang pertama. Kemudian yang gastrica minor itu ada omentum minus. Itu dijelaskan di laporan praktikum yang pertama. Baik, kita turun lagi ke bawahnya, yaitu duodenum. Duodenum ini dibagi menjadi 4 pars, yaitu pars superior, pars descendant turun, kemudian ada pars inferior, dan juga ada pars ascendant, di mana naik. Nah, pada pars ascendans itu terdapat ligamentum traits. Nah, terus setelah membahas rangkaian dari mulut sampai lambung tadi sampai bawah, sekarang kita masuk ke pertanyaan terkait apa sih efek dari all you can eat saat si itu tuh sedang makan all you can eat, jadi gimana bagian dalamnya itu sphincternya. Kita perlu tahu bahwa sphincter itu adalah otot berbentuk cincin yang berfungsi sebagai katup di sepanjang saluran pencernaan untuk mengontrol pergerakan makanan, cairan, dan gas agar proses pencernaannya berjalan dengan baik. Nah, apa aja yang berpengaruh pada saat dia all you can eat? Nah, yang pertama itu adalah sphincter ini, lower esophageal sphincter, di mana dia tuh berada di ujung bawah esofagus, tepat sebelum masuk ke lambung. Nah, fungsi utama dari lower esophageal sphincter ini tuh untuk membuka saat menelan dan memungkinkan makanan masuk ke lambung, kemudian dia menutup kembali untuk mencegah reflux atau aliran balik asam lambung yang dari lambung itu ke esofagus. Terus pokoknya penutupan dari les ini penting. Nah, tapi kalau saat dia all you can eat, saat dia makan rakus, maka les ini tetap terbuka lebih lama untuk menampung volume makanan yang lebih besar. Nah, tentunya penutupan yang gak sempurna ini bisa memicu reflux yang menyebabkan heartburn atau rasa panas itu di dada. Kemudian
risiko ini tuh bertambah jika makanan yang dikonsumsi itu terutama pedas, asam berlemak karena dapat melemahkan fungsi dari lower esophageal sphincter. Nah, selain ada LES, itu ada juga yang namanya sphincter pylorus, di mana dia itu terletak di antara lambung dan duodenum. Nah, jadi fungsi utamanya itu mengatur pelepasan dari kimus atau ke usus halus secara bertahap. Dia memastikan bahwa lambung tuh punya waktu cukup untuk mencerna makanan dan mencampurnya dengan enzim pencernaan. Tapi saat dia makannya all you can eat atau makannya rakus, sphincter pylorus ini tuh harus membuka lebih sering tapi tetap dalam jumlah yang kecil. Jadi lambung itu membutuhkan waktu lebih lama untuk mengosongkan isinya. Jadi menimbulkan rasa yang tadi rasanya tuh penuh atau kembung cepat kenyang. Nah, terus yang terakhir itu adalah sphincter dari ileocecal, di mana dia itu fungsi normalnya itu kan terletak di antara ileum dan juga sekum. Nah, dia tuh untuk mengontrol pergerakan dari kimus dari usus halus ke usus besar, dan dia mencegah reflux dari usus besar ke usus halus. Tapi kalau dia makan berlebihan atau makan all you can eat, dia tuh akan membuka lebih sering kan. Nah, maka dari itu penyerapan nutrisi di usus halus itu bisa kurang optimal karena makannya tuh nggak tinggal lama di sana gitu loh. Jadi menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare atau sensasi tidak nyaman. Nah, maka dari itu setelah penjelasan dari tiga ini kan kita bisa dapat bahwa sphincter itu memang sangat penting dalam memastikan aliran makanan itu berjalan dengan lancar. Tapi kalau makanan terlalu banyak, ini akan menyebabkan eh, gangguan pada sphincter-sphincter tersebut. Maka dari itu makanannya perlu dikontrol. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya untuk bagian laporan praktikum kedua terkait traktus digestivus yang superior. Mohon maaf jika ada penggunaan kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang diterima. Atas perhatiannya saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.